Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rohayati dengan nomor mahasiswa 202200800889. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid, perpaduan utang dan ekuitas. Pendanaan hybrid adalah sebuah strategi keuangan yang menggabungkan karakteristik dari dua sumber pendanaan utama, yaitu utang dan ekuitas. Instrumen keuangan hybrid ini menawarkan fleksibilitas dan potensi keuntungan yang unik bagi perusahaan yang mencari sumber pendanaan alternatif. Pendanaan hybrid ini juga memiliki karakteristik. Karakteristik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada karakteristik utang. Instrumen hybrid seringkali memberikan pembayaran bunga tetap atau mengembang, mirip dengan obligasi. Yang kedua ada karakteristik ekuitas. Instrumen hybrid juga memiliki karakteristik ekuitas seperti potensi kenaikan nilai instrumen seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Contoh instrumen pendanaan hybrid. Yang pertama ada obligasi konversi. Instrumen utang yang dapat diubah menjadi saham biasa pada tanggal tertentu atau jika terjadi peristiwa tertentu. Misalnya, harga saham mencapai tingkat tertentu. Yang kedua ada saham preferred. Saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya seperti hak dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Yang ketiga ada warrant, opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pendanaan hybrid juga memiliki keuntungan. Yang pertama, fleksibilitas, menawarkan kombinasi antara stabilitas utang dan potensi pertumbuhan ekuitas. Yang kedua, biaya modal, potensi biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruhnya menggunakan ekuitas. Yang ketiga, kapasitas utang, dapat meningkatkan kapasitas utang perusahaan tanpa meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas secara signifikan. Yang keempat, ada insentif manajemen, dapat memberikan insentif kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada resiko pendanaan hybrid. Yang pertama ada kompleksitas. Instrumen hybrid seringkali lebih kompleks dan sulit dipahami dibandingkan dengan utang dan ekuitas biasa. Yang kedua ada volatilitas. Nilai instrumen hybrid dapat sangat fluktuatif, terutama jika terkait dengan harga saham perusahaan. Yang ketiga, perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk instrumen hybrid dapat kompleks dan bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang berlaku. Nah, selanjutnya kapan sih penggunaan pendanaan hybrid ini? Pendanaan hybrid dapat menjadi pilihan yang menarik loh bagi perusahaan dalam beberapa situasi. Perusahaan yang mengharapkan pertumbuhan tinggi di masa depan dapat memanfaatkan potensi kenaikan nilai instrumen hybrid. Perusahaan dengan peningkatan kredit yang kuat dapat memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah melalui instrumen hybrid. Instrumen hybrid dapat memberikan fleksibilitas dalam struktur modal perusahaan. Ini bagi perusahaan yang ingin meningkatkan fleksibilitas keuangan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang pendanaan hybrid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.